Ya, kembali lagi bersama saya Kartika Dwi Chandrasari di Manajemen Keuangan. Kali ini kita masuk ke pertemuan 8, kita akan membahas tentang struktur kapital perusahaan. Oke, kita akan masuk ke bahan kajian pada slide berikutnya. Bahan kajian kita kali ini, yang pertama ada resiko finansial, yang kedua pendekatan dalam teori struktur kapital, yang ketiga struktur modal yang optimal, yang keempat titik indifference, kelima analisa operating leverage, keenam financial leverage, dan yang ketujuh adalah struktur kapital dan kondisi dunia bisnis. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang risiko finansial, apa saja yang termasuk dalam risiko finansial, dan kemudian pembahasan terkait tentang pendekatan teori struktur kapital, struktur modal, dan optimal, kita akan persingkat dan kita hanya memberikan pengarahan secara garis besar seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Kita masuk pada resiko finansial. Apa saja sih yang termasuk dalam resiko finansial? Nah, risiko ini adalah termasuknya ada tidak bisa membayar kembali utang dan kewajiban finansial yang lain, atau resiko itu tidak solvable. Nah, kemudian tinggi rendahnya utang dalam struktur kapital dinamakan leverage factor. Jadi, tinggi rendahnya utang dalam struktur kapital. Jadi, semakin tinggi struktur kapitalnya, maka itu leverage factor-nya semakin tinggi. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian resiko atas semakin kecilnya bagian laba dari pemegang saham. Kemudian ini semakin besar leverage factor, maka akan semakin besar beban tetap atau bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur itu sendiri. Nah, pendekatan dalam teori struktur kapital ini ada tiga, yaitu pendekatan net income, pendekatan net operating income, dan pendekatan tradisional. Di sini ada beberapa asumsi yang teman-teman harus pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah rasio atau perbandingan antara utang dengan saham atau debt to equity ratio akan diubah dengan cara mengeluarkan saham untuk membayar utang atau bisa jadi nih kita mengambil utang untuk membeli saham yang beredar. Kemudian yang kedua asumsinya adalah tidak adanya pajak pendapatan. Kemudian yang ketiga, laba usaha tidak ada kenaikan dan harapan laba usaha di masa mendatang itu berbeda dengan harapan saat ini. Jadi kita melakukan berbagai macam usaha untuk tetap melakukan upaya bahwa laba di kemudian hari itu akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang keempat, semua investasi memiliki harapan yang sama atas laba usaha. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya kita melakukan investasi tapi uangnya itu nggak balik atau tidak mendapatkan laba. Jadi percuma kalau misalnya kita cuma tanam-tanam modal tapi kita nggak dapat keuntungan. Jadi buat apa? Seperti itu kan. Nah inilah di sini asumsi maka semua investasi memiliki harapan yang sama atas adanya laba usaha. Maka kita bisa lihat nih dari pendekatan-pendekatan yang ada. Nah, pendekatan yang pertama adalah pendekatan net income. Yang kedua, pendekatan net operating income. Dan yang ketiga adalah pendekatan tradisional. Nah, sebelum kita masuk pada perhitungan pendekatan, kita juga harus tahu dulu nih rumus persamaan kapitalisasi. KI atau di sini nilai kapitalisasi dan uang itu merupakan biaya bunga tiap tahun dibagikan dengan harga pasar dari hutang. Kemudian untuk KE atau kapitalisasi dari modal sendiri, kapitalisasi equity ini sama dengan earning dibagi dengan CS atau harga pasar dari saham biasa atau common stock. Nah, E ini adalah earning available to common stock. Jadi ini bagian laba untuk si pemegang saham. Kemudian untuk KO itu adalah nilai kapitalisasi dari perusahaan secara keseluruhan atau biaya kapital rata-rata tertimbang. Kalau cara menghitungnya mungkin kurang lebih sama dengan WACC yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, kemudian untuk menghitung nilai kapitalisasi dari perusahaan keseluruhan ini, kita lihat dari laba usaha atau EBIT yang di sini kita kasih notasi 0, dibagi dengan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dan dari mana sih nilai perusahaan ini? Kita lihat dari B atau harga pasar dari hutang ditambahkan dengan CS atau harga pasar dari saham biasa atau kita lihat dari common stock.
Nah, dari sini pula kita bisa menyatakan bahwa K atau nilai kapitalisasi itu adalah penambahan dari nilai kapitalisasi dikalikan dengan harga pasar saham atau harga pasar dari hutang itu dibagikan harga pasar dari hutang ditambah harga pasar common stock. Nah, itu terus ditambahkan terus seperti itu ya. Nah, di sini kita masuk pendekatan net income yang pertama. Jadi dalam pendekatan ini, bagian laba atas pemegang saham itu dikapitalisasikan suatu tingkatan angka kapitalisasi yang konstan, yaitu K. Di sini perusahaan memiliki utang 3 juta dengan bunga 5% per tahun. Jadi 3 juta ini adalah D ya, atau harga utang. Kemudian perkiraan laba tiap tahun itu adalah 1 juta. Laba 1 tahun ini merupakan earning atau kita bilang EBIT, earning before tax. Nah, ini sedangkan tingkatan kapitalisasi modal sendiri itu adalah 10%. Nah, di sini kita lihat nih, I-nya adalah tadi interestnya adalah 5%. Maka didapatkanlah EBIT itu dikalikan dengan bunganya. Jadi kurang lebih dikurangin nih. Karena tadi kan earning before tax kan. Jadi 1 juta dikurangi dengan 150. Di mana 150 itu didapatkan dari 1 juta dikalikan 5%. Kemudian muncullah itu harga earning common stock-nya yaitu Rp850.000 itu dikalikan atau KE-nya itu adalah kapitalisasi equity di mana dia 10%. Nah, penghitungan dari CS itu adalah 100% dari capital equity, maka dikalikan dengan 850.000. Hasilnya adalah 8.500.000. Di sini ditambahkan dengan D atau harga pasar. Nah, kemudian value dari ini D itu hutang ya, ditambahkan dengan hutang, maka V itu merupakan nilai dari perusahaan. Nilai perusahaan itu nanti akan menjadi pembagi dari EBIT itu sendiri, maka kita akan melihat rate dari pengembalian atau kapitalisasi keseluruhan, yaitu 7,7%. Nah, apabila perusahaan ini menambah utang, awalnya kan 3 juta nih, terus jadi 6 juta. Nah, makanya menggunakan tambahan hutang ini untuk membeli saham yang beredar. Nah, bunga pinjaman itu tetap 55% per tahun. Maka penghitungannya itu akan berubah menjadi EBIT-nya tetap 1 juta. Nah, interestnya naik karena apa? Karena hutangnya naik dari 6 juta menjadi 3 juta. Kemudian dikurangi earning common stock-nya adalah 750.000. 700.000 ini harusnya karena 1 juta dikurangi dengan 300.000. Nah, kapitalisasi common equity-nya adalah 10%, maka didapatkan nih CS-nya adalah 7 juta atau common stock secara keseluruhan itu 7 juta. Kemudian hutangnya adalah 6 juta. Secara value berarti value perusahaan itu melihat strukturnya itu 13 juta secara total. Maka akan kita hitung dan kita temukan bahwa ketika kita menambah hutang untuk membeli saham yang beredar, maka rate kita untuk pendekatan net income ini menjadi lebih tinggi yaitu 8,7%. Nah, pendekatan net income ini akan dapat menaikkan nilai perusahaan atau menurunkan biaya kapital dengan menaikkan leverage factor. Teman-teman masih ingat leverage factor apa? Sebelum lupa, leverage factor itu merupakan tinggi rendahnya utang di dalam struktur kapital tersebut. Jadi tadi hutangnya dinaikkan, maka leverage factor itulah yang dinaikkan. Nah, sebagai akibatnya harga jual saham akan naik. Tadinya rate-nya cuma 77,7%. Ketika kita menaikkan leverage factor-nya, maka akan naik sebanyak 8,7%. Nah, sesuai dengan gambar di samping ini udah ada grafiknya ya untuk menggambarkan pendekatan net income. Ya, pendekatan net income ini dalam kapitalisasi perusahaan KO adalah konstan. Jadi ini kita langsung saja masuk ke contohnya karena
hal-hal yang diketahui sudah ada di pendekatan net apa tadi? Pendekatan net income ya. Nah, tapi di sini kita pakai pendekatan net operating income. Di sini O atau 0 atau EBIT itu sendiri tetap 1 juta. Kemudian KO-nya atau kapital secara keseluruhan adalah 10%. Nah, di sini kita lihat interestnya 150. Dari manakah interest 150? Itu dari D. Di mana D ini merupakan eh, 5%, tadi kan interestnya sama 1 tahun itu adalah 5%, ya dikalikan dengan 3 juta. Maka ditemukanlah 150 juta ini, 150 ribu. Nah, kita lihat nih value ini dari mana. Value ini adalah 100% dari KO ini merupakan adalah nilai perusahaan yang ada. Maka 100 per 10 dikalikan 1 juta, didapatkanlah 10 juta. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai common stock secara real, kita akan mengurangi value dari perusahaan dikurangi dengan hutang, yaitu 7 juta. Nah, kemudian di sini kita dapatkan eh, kapitalisasi equity-nya adalah sebesar 12,1 didapatkan dari ini adalah hasil pengurangan EBIT dengan interest yaitu Rp850.000 dan dibagikan dengan 7 juta yaitu common stock. Jadi pendekatan net operating income ini itu tadi menggunakan rumus KE di mana apa namanya nilai kapitalisasi dari modal sendiri ini sama dengan laba untuk pemegang saham dibagi dengan harga saham biasa atau yang ada di common stock. Nah, kemudian pada tabel yang kedua penghitungannya hampir sama dengan kenaikan apa namanya kenaikan hutang yang dilakukan. Nah, di dalam tabel yang kedua ini, hitungan hutangnya dinaikkan menjadi 6 juta. EBIT-nya tetap sama, yaitu 1 juta, dan KO-nya tetap sama, konstan 10%. Nah, interestnya ini akan mengikuti dari besaran hutangnya. Jadi, ketika 6 juta ini dikalikan 5%, maka mendapatkan hasil 300.000. Ini ya, 300.000. Kemudian ketika kita cari nih apa namanya keadaan sebenarnya untuk si common stock, maka value-nya dikurangi dengan hutang, yaitu 4 juta. Nah, 4 juta ini dikurangi merupakan pembagi dari hasil EBIT dikurangi I atau dalam rumusnya itu merupakan penghitungan untuk mendapatkan earning atau bagian laba dari pemegang saham. Jadi earning available to common stock itu dibagi dengan harga pasar dari saham biasa yaitu common stock sebesar 4 juta. Maka didapatkan hasil 17,5. Nah, kesimpulannya nih, nilai total perusahaan maupun biaya kapital perusahaan itu tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kapital. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada pendekatan tradisional. Di dalam pendekatan tradisional memiliki pandangan bahwa K akan naik pada kenaikan leverage. Nah, di samping itu, K juga dapat eh, terjadi kenaikan bila melebihi angka leverage tertentu. Nih contohnya, pendekatan ini memiliki leverage yang telah naik, tadinya kan eh, KI-nya itu 10% ya, kemudian ternyata ada kenaikan nih di pendekatan tradisional kan nggak mungkin stagnan terus. Nah, tingkat leverage-nya ini ada di 11%. Nah, kemudian yang kedua itu tingkat kenaikannya karena sudah ada laba, nah ini tingkat kenaikannya menjadi 14%. Maka kita bisa lihat nih, dari EBIT-nya tetap 1 juta, interest-nya ini pada tabel pertama ya. Nah, ini EBIT-nya tetap 1 juta, kemudian interest-nya 150.000. 150.000 dari mana? Ya silahkan jawab di forum ya.
Kemudian untuk, E atau earning-nya kita kurangi tuh EBIT dikurangi interest, yaitu 850. Karena tingkat leverage atau, common stock kapitalisasi equity-nya itu adalah 11%, maka dihasilkan, CS-nya atau common stock, secara pasar itu adalah 7.727.000. Nah, di sini D itu hutang, nah itu ditambahkanlah menjadi 10.727.000. Nah, KI-nya dari mana nih? Dari 9,3 ini sendiri. Jadi, jadi 9,3 itu didapatkan dari 1 juta dibagi dengan 10.727.000, di mana rumusnya adalah 0 dibagi dengan EBIT dibagi dengan V atau nilai apa namanya nilai perusahaan keseluruhan ya. Nah, kemudian KE ini salah ketik ini harusnya KO. Jadi kita menggunakan rumus KO. Nah, di sini atau K0 ya. Nah, kemudian di sini ketika kita mengalami kenaikan hutang sebanyak 6 juta dan kemudian tingkat KE atau leverage-nya itu ada di 14%, maka hitungannya seperti demikian, yaitu ini 1 juta dikurangi dengan 360.000, maka di sini mendapatkan hasil 640.000 rupiah. Nah, kemudian 100%-nya dari ini adalah ini ya, 4.571 ditambahkan dengan D atau hutang yang dimiliki. Nah, didapatkan hasil 10.571. Penghitungannya gimana? Nah, dibagikan saja EBIT-nya dibagikan dengan V. Nah, kemudian KO-nya ketemu nih 9,5%. Nah, perbedaan ini akan turun sampai suatu titik tertentu, di mana ketika K naik dan begitu pula K turun. Nah, maka ketika K akan ikut naik pula. Nah, oleh karena itu akan mendapatkan titik di mana K terendah itu akan menjadi gambaran struktur kapital yang optimal. Nah, kemudian kita masuk nih pada struktur modal keseluruhan yang optimal. Jadi keseluruhan modal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian prinsip yang dapat digunakan dari penentuan gap ratio atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri secara normatif itu maksimal 50%. Nah, struktur modal yang maksimal adalah yang dapat meminimumkan biaya penggunaan rata-rata dan besaran angkanya menggunakan hitungan WACC secara trial dan error hingga mencapai nilai optimal yang akan diperoleh. Nah, ini kita lihat nih struktur modalnya dilihat dari surat berharga yang optimal. Nah, dalam struktur modal terdapat berbagai macam alternatif yang digunakan untuk menaikkan EPS atau earning per share. Nah, faktor leverage yang besar akan mengakibatkan semakin meningkatnya EPS atau earning per share ini. Disebabkan karena adanya subsidi nih dari kreditur yang timbul akibat tingkat bunga yang berlaku lebih rendah dari tingkat hasil investasi atau ROI. Nah, ini kita lihat nih leverage factor-nya ketika 0, kemudian leverage factor ketika 30%, dan leverage factor ketika 60%. Di sini kita lihat dana yang dibutuhkan adalah 1 juta. Kemudian modal sendiri atau saham yang dimiliki itu adalah 1 juta karena ini tetap karena dia leverage-nya 0, tapi di sini kita membagi dengan hutang, yaitu 700.000 itu modal sendiri dan kemudian 300.000 adalah hutang. Untuk leverage factor dari 60% ini itu juga sama, modal sendirinya 40%, 40% yaitu 400.000. Kemudian utangnya adalah 60%.
Di sini EBIT-nya adalah 100, ini diketahui ya teman-teman. Nah, kemudian interest-nya, ketika kita tidak hutang, maka tidak ada beban interest yang digunakan. Nah, kemudian EBIT-nya akan tetap menjadi 100.000. Nah, ini adalah tax, karena EBIT ini merupakan earning before tax, interest and tax. Nah, kemudian T ini adalah 10% nih, maka 100.000 ini akan dikurangi dengan tax, yaitu eh, earning after tax-nya yaitu 90.000. Nah, berapa sih harga jumlah saham yang beredar? Ini kan ini 1000 lembar karena leverage-nya full punya kita semua. Nah, di sini EPS-nya maka dibagikan saja, dibagi dengan jumlah lembar per saham. Maka kita lihat harga EPS atau earning per share-nya adalah Rp90 per lembar. Nah, ketika kita akan menaikkan leverage factor-nya di 30% dengan hitungan yang sama, walaupun kita akan menghitung ada interest, kita akan menghitung ada tax, ternyata yang kita jual eh, earning per share-nya itu lebih tinggi dibandingkan kita tidak melakukan hutang. Dan semakin tinggi hutang yang dimiliki, oleh perusahaan atau leverage factor-nya tinggi, ini earning per share-nya itu akan juga semakin meningkat. Nah, di sini kita akan melihat dari titik indifferent. Ini digunakan alat bantu pengambilan keputusan penerbitan surat berharga. Kapan sih misal kita harus menerbitkan, kapan sih kita harus menarik. Nah, kita harus lihat dari rumus titik indifferent. Di sini X atau EBIT pada indifferent point itu dikalikan dengan 1, atau ini kan nilai normal biasanya dikurangi dengan tax, dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, kalau misalnya leverage factor-nya 0, itu sahamnya akan menjadi 100%. Tapi ketika leverage factor-nya 30%, maka akan perbandingannya hutang 30% dan modal sendiri adalah 70%. Nah, itu sama dengan ini EBIT pada indifferent point dikurangi dengan C atau bunganya dan dikalikan dengan tax. Kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham yang ditetapkan besarannya. Jadi ini nanti kita akan lihat besarannya seperti apa. Nah, ini contohnya nih. Ketika X ini karena kita belum ketahui ya X-nya atau indifferent-nya berapa, maka di sini kita lihat ada 1 dikurangi dengan T. T-nya kan sudah tahu ya, kira-kira 10%. Kemudian dibagikan dengan S. S itu adalah lembar yang dimiliki. Secara leverage-nya 0 ya. Kemudian kita melihat di sisi yang sini, persamaan ini kita lihat ini indifference-nya sama-sama tidak diketahui. Maka indifference dikurangi dengan C ini adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam rupiah. Jadi bunganya ternyata ada 36.000. Nah, di sini I di minus 0,1 karena teksnya tetap. Nah, di sini S-nya adalah jumlah saham bila ditetapkan besarnya leverage factor. Jadi, kalau misalnya ini kalau di sini angkanya 400 berarti leverage factor-nya adalah 60%. Nah, di sini kita akan masukkan persamaan ini. Nah, jadinya adalah seperti ini ya, teman-teman. 360 kalikan 360x sama dengan 1000 dalam kurung 0,9x dikurangi 32,400. Nah, di sini 360x ini sama dengan ini dinotasikan biasa ya. Ini dihitung, maka hasilnya adalah sekian. Kemudian menjadi 540x karena 900-nya pindah ke sisi ini dan ini dibiarkan untuk biar kita bisa tahu bahwa X ini adalah 60.000. Nah, itu tadi kan tentang titik indifferent yang
masih belum memiliki hutang, tapi ternyata di sini ada titik indifferent yang sudah memiliki hutang dan akan menerbitkan utang baru berupa obligasi. Jadi kalau tadi itu di sini tidak ada C-nya karena tidak ada suku bunga yang dari pinjaman lama. Tapi karena dia sudah memiliki hutang, maka dia akan terhitung lagi nih tingkatan bunga yang lama. Kemudian disamakan dengan nanti persamaan C2 ini yang merupakan tingkat bunga lama ditambah dengan tingkat bunga yang baru. Nah, kemudian S1 ini merupakan jumlah saham biasa yang 100 tadi 100%. Kemudian S2 ini merupakan lembar saham bila tambahan dana dipengaruhi dengan 100% obligasi bersama-sama. Jadi ini hasil akhir berapa sih yang akan disebar jumlah sahamnya. Nah, nanti persamaannya mengerjakannya sama dengan yang tadi. Nah, selanjutnya ini kita masuk pada analisa operating leverage itu sendiri. Nah, dalam analisa ini dibahas ada tuh financial leverage dan operating leverage itu sendiri. Nah, kemudian operating ini adalah keadaan perusahaan memiliki biaya tetap yang harus ditanggung pada unit yang dihasilkan. Untuk analisa operating leverage perlu dipelajari tentang biaya tetap, biaya variabel perhitungan laba, dan perhitungan break even point dalam keadaan total karena kita melihat dari sisi operasi. Ya, ini merupakan rumus operating leverage di mana kondisi BEP itu merupakan TR sama dengan TC. Nah, kita lihat nih. Total revenue itu merupakan harga dikali quantity. Kemudian dari mana sih kita bisa lihat TC? Kalau TC itu sama dengan fixed cost ditambahkan dengan variable cost. Sedangkan variable cost itu merupakan jumlah variabelnya Q ini ditambahkan dengan harga per variabelnya. Maka ditemukanlah TC sama dengan FC ditambah V kali Q. Nah, sedangkan keadaan BEP-nya sendiri adalah, ini kan persamaan ya, TR sama dengan TC. Maka masukkanlah P kali Q sama dengan FC ditambah I kali Q. Nih, kemudian kita masukkan, kita persamakan menjadi rumus yang akhirnya keluar Q sama dengan FC per P min V, di mana Q merupakan kuantitas atau quantity. Kemudian fixed cost, FC adalah fixed cost, kemudian P adalah price, dan V adalah variabel unit. Nah, di sini ketentuannya ya, kapan sih ini bisa dipakai dengan baik? Ketentuannya adalah biaya itu dikelompokkan menjadi dua, ada biaya tetap yang jumlahnya selalu tetap, jadi harus tetap terus, dan biaya variabel yang besarnya proporsional sesuai dengan produksinya. Kemudian yang kedua, itu adalah besarnya volume penjualan sama dengan volume produksi. Kemudian yang ketiga, harga jual tidak berubah dalam satu periode waktu. Dan yang keempat, rasio sales mix dan produk mix-nya tetap. Jadi ini anggapannya adalah centris paribus, tidak ada yang boleh berubah. Nah, contohnya nih, misal satu periode perusahaan itu memproduksi sebanyak 1.000 unit dengan harga 1.000 per unit. Nah, biaya variabelnya adalah 600 per unit dan biaya tetapnya adalah 200.000. Maka kita langsung hitung nih. Karena rumus tadi di persamaan BEP itu sama dengan Q, Q sama dengan variabel fixed cost dibagi dengan price per variabel, maka kita langsung masukkan saja 200.000 dari fixed cost, kemudian dibagi dengan 1.000 itu adalah harga jualnya, dan 600 ini adalah biaya variabelnya. Maka ditemukanlah BEP-nya adalah 500 unit. Itu kalau BEP. Nah, kemudian kita ngelihat nih dari tingkat operasi leverage-nya atau kita biasa kenal dengan degree of operating. Kalau di sini kita ketiknya DOL ya, degree of operating leverage, di mana penghitungannya adalah persentase perubahan laba dibagi dengan persentase perubahan output.
Nah, DOL ini sendiri punya rumus yaitu Q dikalikan dengan price per fee atau variabel dan kemudian dibagikan dengan Q atau jumlah eh, besarannya, jumlah kuantitasnya dikalikan dengan price dikurangi eh, price itu harga jualnya itu dikurangi dengan harga variabelnya. Itu dikalikan dulu, kemudian dikurangkan dengan fixed cost-nya. Jadi, ketika volume BEP 500, maka degree of operating leverage-nya adalah 0. Nah, ketika mengalami pengurangan, maka volume BEP-nya akan berkurang, maka DOL-nya juga akan menjadi minus. Ketika BEP-nya naik atau maksudnya sudah bisa menjual lebih dari 500 unit, maka DOL atau degree of operating leverage-nya juga akan naik. Selanjutnya, masuk pada financial leverage. Financial leverage merupakan penggunaan dana dengan beban tetap untuk menambah atau memperbesar pendapatan per saham. Nah, financial leverage ini menguntungkan kalau pendapatan dari penggunaan dana itu lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana tersebut. Nah, dalam operating leverage ini berkaitan dengan BEP, namun untuk final leverage kita akan berkaitan dengan indifferent point atau berkaitan dengan kombinasi surat berharga. Nah, ini contohnya, jadi hitungannya sama dengan menghitung titik apa titik indifferent di mana di sini tapi kita membagikannya dengan saham biasanya itu 100%. Ini saham biasa 60% dan hutang 40%. Sebenarnya sama, cuman katanya bukan lagi leverage factor. Ini kita memperjelas ini penggunaan sahamnya. Nah, perusahaan memiliki EBIT itu 60.000 dan earning per share-nya itu adalah 5,4. Maka alternatif yang bisa digunakan, kita bisa lihat ya, dana yang dibutuhkan adalah 1 juta, 1 juta, 1 juta ini diketahui. Nah, saham biasa itu 1 juta karena kita 100% menggunakan saham biasa. Kemudian di sini 60% untuk menggunakan saham biasa dan 40% menggunakan hutang. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada saham biasa 60% dan saham preferred itu 40%. Jadi dia tanpa hutang. Maka kita akan analisis di mana EBIT-nya sama-sama nih jatuhnya di 60.000 karena di sini perusahaan memiliki EBIT sekian ya. Nah, bunga interestnya karena yang menggunakan hutang itu hanya di bagian ini, maka dia kena nih namanya bunga interest. Dikurangilah nih 60.000 dikurangi dengan 24.000 dikurangi interest ya, di mana EBIT-nya atau EBT-nya itu nanti jadi 36.000. Tapi ini belum dikurangi teks, maka kita harus langsung kurangi teks nih. Jadi semuanya langsung kurangi teks ya. Ini 10% dari 36, maka didapatkanlah 32.800 untuk earning after tax. Nah, si earning after tax ini akan menjadi laba pemegang saham. Ini harusnya 400 ya, 800 ya, guys. Oh, ini harusnya 400 nih. Ini harusnya 32.400. Nah, di sini ada kalau misalnya secara biasa nih didapatkan 54. Nah, ternyata ketika kita pakai saham biasa dan utang harganya akan tetap sama karena per lembar sahamnya dibagi dengan 600 lembar. Jadi 32.400 dibagi dengan 600 didapatkan hasil 54. Tapi ketika kita nih mau pakai saham preference itu sebesar 40%, ternyata kita lihat nih ada pengurangan yang cukup signifikan di mana saham biasanya tetap 60, tapi labanya kita bisa lihat di 14.000. Maka earning per share-nya ada di 23,33 per lembar. Nah, di sini kita lihat nih rumus degree of financial leverage-nya. Itu ada tertentu. Ini DFL ya kita tulisnya. Nah, di sini adalah EBIT.
Nah, dibagi dengan EBIT dikurangin bunga. Nah, di sini DFL-nya adalah 60, kemudian ini 60.000 ya tadi, dan kemudian 24 ini adalah bunga yang didapatkan dari si saham preference itu tadi. Nah, maka didapatkan DFL-nya adalah 1,1. Jadi 1,11 ya ini. Nah, tetapi besarnya DFL untuk pemenuhan saham biasa dan preference dihitungnya dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi dividen tetap sebelum pajak. Maka didapatkan hasil adalah 3,658. Maka semakin besar DFL, maka akan menghasilkan EPS yang semakin kecil pula. Jadi kalau misalnya ini tadi kita lihat 1,1 ini menghasilkan 54 per lembar ya. Tapi ketika DFL-nya itu adalah 3,658, maka EPS-nya itu adalah 23,33. Semakin besar DFL, maka akan menghasilkan EPS yang semakin kecil. Nah, di akhir slide ini, kita akan melihat tentang struktur kapital dan kondisi dunia. Jadi, kalau misalnya kita melihat struktur kapital yang tadi sudah kita lihat, di mana kondisi bisnis ini juga akan mempengaruhi ya dunia bisnis, mempengaruhi ini struktur kapital yang optimal. Jadi, kita harus tetap mencari titik yang paling tepat untuk mencari struktur yang sesuai dengan kondisi dunia bisnis itu sendiri. Karena di dalam dunia bisnis ini kita punya tiga alternatif atau tiga pilihan atau tiga kondisi yang harus dihadapi. Entah itu dalam masa boom, normal, atau resesi. Nah, kalau misalnya masa boom ini merupakan pengalaman perusahaan, keadaannya itu mengalami kondisi baik, itu semuanya masa menanjak dan penjualannya meningkat. Jadi pendapatan pun pasti meningkat ya. Nah, kemudian akan ada suatu titik di mana perusahaan itu akan ada pada masa normal. Di sini merupakan masa perusahaan yang sangat biasa, tidak ada penambahan maupun pengurangan pendapatan, jadi tetap stabil segitu saja. Kemudian untuk masa resesi merupakan masa perusahaan mengalami hasil penurunan dan penjualan yang terjadi. Jadi semua kondisi ini akan mempengaruhi struktur kapital yang akan digunakan. Maka teman-teman harus belajar nih hitungan-hitungan tadi sebagai manajer keuangan menentukan mana pilihan terbaik untuk menentukan struktur kapital yang terjadi. Kita pun juga harus melihat kondisi dari pemegang saham, apakah dia eh, apa namanya ini secara psikologi apakah dia akan menerima bahwa ada laba ditahan untuk pengembangan atau seberapa banyak struktur yang diberikan agar mencapai earning per share-nya lebih tinggi. Jadi nilai perusahaan itu menjadi naik seperti itu ya. Kurang lebih, terima kasih atas perhatiannya dan udah ditonton sampai akhir. Jadi jangan lupa kita akan terus belajar manajemen keuangan sampai ke pertemuan berapa nih bersama saya. Nanti ada pertemuan ke-9 dan ke-10. Kita akan membahas terkait dengan pembagian dividen dan berbagai macam hal yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.